Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan barokah dari pembelajaran ini. Al-Fatihah. Ya, baik, terima kasih. Di sini kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari tentang sistem gerak kemarin, yang mana saya baru menyampaikan sampai tulang ya. Sekarang kita akan membahas tentang sendi, otot, kelainan pada sistem gerak serta teknologi yang membantu dari kelainan sistem gerak tersebut. Nah, selanjutnya di sini adalah sendi atau persendian. Kita ketahui bahwa sendi itu merupakan perhubungan antara tulang sehingga tulang itu dapat digerakkan, dan hubungan antara dua tulang itu disebut dengan persendian atau artikulars. Dan di mana sendi ini diklasifikasikan berdasarkan gerakannya itu dibagi menjadi 3, yaitu sinartosis, amfiartosis, dan juga diartosis. Untuk yang sinartosis yaitu juga biasa disebut dengan sendi mati. Terdapat 4 tipe, yaitu satura, gomposis, sinkondrosis, dan sinartosis. Nah, contoh satu tipenya itu satura, yaitu persendian antar tulang tengkorak. Yang kedua adalah amfiartosis, di mana amfiartosis ini juga biasa disebut dengan sendi kaku. Contohnya itu ada pada persendian antar tulang pubis dan antar tulang ruas-ruas tulang belakang. Dan yang ketiga adalah diartosis atau biasa disebut dengan sendi gerak, di mana sebagian besar dari persendian yang ada dalam tubuh kita ini adalah sendi diartosis ini atau sendi gerak ini, di mana ia dibedakan menjadi 6, yaitu sendi luncur, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi peluru, dan juga sendi elipsoidal, seperti itu. Mohon maaf, sendi elipsoidal. Ini adalah contoh dari masing-masing sendi diartosis tadi ya, yaitu ada sendi luncur, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi peluru, dan sendi elipsoidal, seperti itu. Bisa dilihat ya, sendi engsel terdapat pada siku, terus sendi luncur itu terdapat pada bagian telapak tangan atau karpal ini, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu otot, yang mana otot ini juga biasanya disebut sebagai alat gerak aktif karena ia merupakan organ tubuh yang dapat atau mampu mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak, sehingga ia itu dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka. Nah, jadi apa yang benar tadi jawabannya yang di awal saya bertanya mengapa kita dapat bergerak setiap harinya, di mana hal ini merupakan suatu kerjasama atau kolaborasi antara otot dan juga tulang untuk menggerakkan tubuh kita sehari-harinya, yang mana fungsi otot itu sendiri yaitu memang sebagai penggerak, yang kedua penopang tubuh dan mempertahankan postur tubuh, dan yang ketiga adalah produksi panas pada tubuh kita. Adapun jenis-jenis dari otot itu ada 3, yaitu otot rangka atau otot lurik, ada otot polos, dan juga otot jantung. Nah, ini ya yang di selfie ini contoh otot apa? Ini ada otot jantungnya, bisa dilihat. Dan di sini untuk otot rangka itu ia memiliki struktur atau ciri-ciri tersendiri ya, dimana yaitu adalah otot yang dibentuk oleh berbagai jenis jaringan seperti jaringan saraf, jaringan ikat, dan pembuluh darah. Dan untuk serabut ototnya itu sangat panjang, yaitu sampai 30 cm. Dan setiap serabut otot itu memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer di bagian otot ini ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah di mana sebagian besar dari otot yang ada di dalam tubuh kita ini merupakan otot rangka, seperti itu. Dan yang kedua adalah otot polos, di mana otot polos ini ia serabut ototnya itu berbentuk spindle dengan nukleus sentral, bisa dilihat di gambar, dan dia itu ada serabutnya berukuran kecil, berkisaran hanya
antara 20 mikron seperti itu. Dan dimana struktur mikroskopis ototnya adalah sarkoplasma, dimana sarkoplasmanya itu terdiri dari miofibril yang disusun oleh miofilamen. Bisa dilihat ya pada contohnya itu bentuk dari otot polosnya. Dan yang ketiga adalah otot jantung, di mana otot jantung ini juga memiliki ciri-ciri yang khusus sama seperti otot polos maupun otot gorik tadi, di mana pastinya dia hanya terdapat pada jantung seperti itu, dan dia itu mempunyai sifat bekerja terus-menerus setiap hari tanpa henti. Kita ketahui bahwa jika otot jantung ini berhenti, maka kita sudah tidak bernyawa atau tidak, tubuhnya kita ini sudah tidak berfungsi lagi. Dan yang tiga adalah memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi agak tengah. Bisa dilihat ya bahwa inti sel yang hitam-hitamnya itu terdapat di tepi agak tengah seperti itu. Dan struktur mikroskopiknya itu memang mirip dengan otot lurik, tetapi nanti kita bisa lihat ya untuk perbedaannya. Nah, di sini kita bisa lihat tadi kan dikatakan bahwa untuk otot jantung dan otot lurik itu memiliki persamaan. Bisa lihat bahwa tetapi untuk perbedaannya adalah pada otot jantung ini setiap serabut ototnya itu tidak terpisah seperti itu. Dia terus menyambung dan menyambung ke bagian lainnya. Dari ketiga ini dapat dibedakan ya bentuk dan struktur dari masing-masing otot. Baik, pembahasan kita yang terakhir adalah kelainan pada sistem gerak dan juga teknologi yang membantu untuk menyelesaikan kelainan pada sistem gerak tersebut. Yang di sini ada yang pertama yaitu patah tulang, di mana teknologi itu dapat dilakukan pembidayan, pemasangan, pembedahan internal dan juga penarikan. Yang kedua adalah kanker tulang, di mana untuk teknologinya itu dapat dilakukan secara kemoterapi dan juga radioterapi. Sudah pasti kalian sudah sering mendengar kata-kata kemoterapi dan radioterapi ini. Dan yang ketiga adalah denarit tulang, yang mana merupakan penyakit sendi-sendi yang telah rusak dan menimbulkan rasa sakit. Dan hal ini dapat dilakukan dengan pembedahan pada sendi tersebut untuk mengganti sendi yang telah rusak itu dengan logam, di mana dilakukan logamnya itu pada bonggol sendinya itu. Dan yang ketiga adalah yang keempat, kerap otot kronis, di mana hal ini biasa terjadi pada atlet-atlet seperti itu ya. Dan ini dapat diatasi dengan alat yang disebut dengan target radiofrekuensi terapi. Dan bisa dicari atau di browsing bagaimana bentuk alat dari target radiofrekuensi terapi ini. Baik, alhamdulillah kita hari ini dapat menyelesaikan pembahasan kita tentang sistem gerak ya, yang mana telah membahas tentang tulang, persendian, otot dan kelainan pada sistem gerak tersebut. Sehingga sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar supaya kita mendapatkan barokah dari apa yang kita pelajari hari ini. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.